Swastiastu. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan ingin menjawab pertanyaan mengenai materi merencanakan dan mengelola jasa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Istadayana Putriyuda, NPM 19321211097. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana jasa berbeda dari produk fisik. Baik, jawabannya adalah ketika perusahaan produk semakin sulit mendiferensiasikan produk fisik mereka, maka mereka akan beralih ke diferensiasi jasa. Bahkan banyak perusahaan yang menemukan keuntungan ketika mereka melakukan jasa baik seperti pengiriman yang tepat waktu, kemudian menjawab pertanyaan dengan baik dan lebih cepat, atau memecahkan masalah atas keluhan yang lebih cepat. Jasa mempunyai 4 karakteristik yang berbeda yang sangat mempengaruhi desain program pemasarannya. Yang pertama, tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, ataupun dibaui sebelum jasa itu dibeli. Sebagai contoh, seseorang yang ingin melakukan bedah kosmetik tidak dapat melihat hasilnya sebelum melakukan atau membeli jasa tersebut. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, pembeli akan mencari bukti kualitas. Maka dari itu, perusahaan jasa dapat berusaha mendemonstrasikan kualitas jasa mereka melalui bukti fisik. Yang kedua yaitu tidak terpisahkan. Jasa pada umumnya diproduksi dan digunakan sekaligus, artinya tidak dapat dipisahkan oleh penyedia jasanya. Sebagai contoh, seorang tukang cukur tidak dapat memotong rambut konsumennya tanpa hadir di tempat. Jika seseorang memberikan jasa, maka penyedia menjadi bagian dari jasa tersebut. Selain penyedia jasa, konsumen juga hadir ketika jasa itu dibuat. Yang ketiga, bervariasi. Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana, maka dari itu jasa sangat bervariasi. Contoh, beberapa tukang cukur yang memiliki pelayanan yang baik, tetapi terdapat beberapa juga tukang cukur yang memiliki pelayanan yang kurang baik. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan penyedia jasa dalam meningkatkan kualitas jasa untuk mengurangi variasinya. Yang A, berinvestasi dalam prosedur perekrutan ketenagakerjaan dan pelatihan yang baik. Merekrut karyawan yang tepat dan memberikan pelatihan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu jasa. Dengan memberikan pelatihan yang baik, maka karyawan akan memiliki 6 karakteristik, yaitu kompeten, kesopanan, kehandalan, responsif komunikasi. Yang B, menstandarisasi proses kinerja jasa di seluruh organisasi. Sebagai contoh, hotel yang memiliki standarisasi layanan yang diberikan kepada setiap tamu, seperti mengarahkan dan mengantarkan tamu ke tempat kamar yang sudah disewa. Yang C, mengamati kepuasan pelanggan. Dapat melalui penampungan komplain atau keluhan yang dirasakan oleh pelanggan dan melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Yang keempat, tidak dapat disimpan. Jasa yang tidak bisa disimpan atau dapat musnah bisa menjadikan suatu masalah ketika permintaan berfluktuasi. Sebagai contoh, layanan publik seperti Sarpagita harus memiliki armada bus yang jauh lebih banyak ketika permintaan sedang meningkat di jam-jam kantor. Strategi yang dapat digunakan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dalam bisnis jasa. Yang pertama, dari sisi permintaan. A, penetapan harga diferensiasi akan mengalihkan beberapa permintaan dari periode puncak ke periode sepi, seperti bioskop yang memberikan diskon pada film dengan jadwal di pagi hari untuk menghindari penumpukan konsumen yang menonton pada sore maupun malam hari. Yang B, permintaan non-puncak atau tidak di jam-jam sibuk, seperti McDonald yang menyediakan paket breakfast dengan tujuan mengurangi penumpukan konsumen pada jam makan siang. Yang C, jasa komplementer, dapat memberikan alternatif seperti bagi nasabah bank yang ingin menyetorkan atau melakukan penarikan uang dapat dilakukan di ATM, sehingga mengurangi penumpukan konsumen di teller bank. Yang D, sistem reservasi, sebuah cara untuk mengatur tingkat permintaan seperti hotel, maskapai penerbangan, hingga dokter, sehingga jumlahnya dapat diatur dan tidak menumpuk. Yang kedua yaitu dari sisi penawarannya. Yang A, karyawan paruh waktu atau part-time, dapat merekrut karyawan atau part-time di saat jam-jam sibuk dan permintaan sedang tinggi. Yang B, rutinitas efisiensi pada periode puncak atau jam-jam sibuk. Karyawan yang tidak begitu sibuk pada saat permintaan sedang naik, maka akan diperbantukan kepada bagian yang sedang sibuk. Yang C, peningkatan partisipasi konsumen, seperti mendorong konsumen untuk mengemas belanjaannya mereka sendiri saat di supermarket. Yang D, fasilitas untuk mendukung ekspansi masa depan. Berinvestasi, fasilitas yang bagus seperti taman hiburan, membeli tanah di sekitarnya untuk mengembangkan di masa depan atau di saat permintaan sedang tinggi.
Perkenalkan, nama saya Niluh Putusa Fitri Devi, NPM 19321211123. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa saja realitas baru dalam pemasaran jasa. Yang A. Customer Empowerment atau kekuatan pelanggan yang lebih besar dari sebelumnya. Internet telah memberikan kekuatan pada konsumen untuk mereka mencurahkan kemarahan atau perasaan mereka mengenai pelayanan yang buruk yang mereka dapatkan, atau melalui internet mereka juga dapat memberikan penghargaan kepada layanan yang mereka peroleh. Mereka dapat mengirimkan atau menyuarakan komentar mereka ke seluruh dunia hanya melalui satu mouse klik. Jadi, menurut studi, 90% konsumen yang marah cenderung akan meng-share cerita mereka kepada teman-temannya. Tetapi sekarang mereka tidak hanya menceritakan pengalaman buruk mereka kepada teman-temannya, melainkan juga kepada orang asing. Contohnya, melalui feedback.com atau melalui situs-situs review yang terkenal lainnya. Contoh perusahaan yang merespon dengan cepat adalah Comcast. Jadi, mereka melakukan kontak 24/7 melalui telepon atau melalui e-chat. Mereka juga menghubungi konsumen yang menulis komplain secara langsung dan memonitor melalui blog, website, dan media sosial. Jadi, apabila karyawan mereka melihat suatu masalah pada blog dan media sosial, mereka akan langsung menghubungi orang tersebut dan menawarkan bantuan. Ada juga email respon yang otomatis. Jadi, dapat dilakukan dengan pertama, mengirimkan reply otomatis untuk memberitahu konsumen kapan jawaban lengkap dan respon lengkap yang akan diberikan ke konsumen tersebut, yang idealnya dalam waktu 24 jam. Yang kedua, perlu dipastikan dalam reply otomatis tersebut disebutkan nama perusahaan. Yang ketiga, agar pesan tersebut cukup ringkas dan mudah bagi konsumen untuk menemukan informasi yang relevan terkait dengan komplain mereka. Yang keempat, memberikan konsumen suatu link atau kontak yang dapat mereka hubungi ketika terdapat pertanyaan-pertanyaan follow-up yang lebih lanjut. Yang B. Co-production oleh konsumen. Realitasnya adalah konsumen tidak hanya membeli dan menggunakan suatu jasa, tapi mereka juga memainkan peran yang aktif dalam memproduksi atau penyampaian jasa tersebut. Jadi, tindakan mereka akan mempengaruhi kualitas dari jasa dan keseluruhan pengalaman mereka dalam mengkonsumsi jasa tersebut. Tindakan mereka juga akan mempengaruhi produktivitas dari karyawan. Jadi, satu studi mengestimasikan bahwa sepertiga dari permasalahan pada pelayanan disebabkan oleh konsumen sendiri. Kemudian terjadinya perkembangan penggunaan teknologi self-service, yaitu teknologi yang memungkinkan konsumen untuk melakukan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh karyawan, yang kini mereka melakukannya dengan sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara mengurangi komplain dalam hal co-production ini adalah 1. Desain kembali alur atau proses dari penyampaian jasa dan mendefinisikan dengan jelas bagaimana peran konsumen untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi yang tepat untuk membantu karyawan dan konsumen sehingga meningkatkan kepuasan kedua belah pihak. Yang C, perlunya memuaskan karyawan selain juga memuaskan pelanggan, karena pentingnya sikap positif karyawan untuk dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Jadi, penyedia jasa perlu untuk merekrut karyawan-karyawan terbaik yang mereka temukan. Jadi, penyedia jasa ini perlu menawarkan suatu karir kepada karyawannya dibandingkan dengan hanya memberikan pekerjaan saja. Jadi, dengan adanya karir dan pengembangan karir diharapkan karyawan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga mampu memuaskan pelanggan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Flawasani, NPM 1932 121032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yang dimana pertanyaannya, bagaimana pemasar dapat mencapai keunggulan dalam pemasar jasa. Di sini saya akan menjelaskan 3 keunggulan tersebut. Yang pertama, external marketing. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan pelanggan adalah untuk mencakup di dalamnya, yaitu menyiapkan jasa, penetapan harga, bagaimana mendistribusikan jasa,
dan bagaimana mempromosikan jasa kepada konsumen. Yang kedua, internal marketing. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan karyawan. Jadi internal marketing mencakup bagaimana melatih dan memodifikasi karyawan sehingga mereka dapat melayani konsumen dengan baik. Intinya, bagaimana memuaskan karyawan sehingga karyawan yang puas ini umumnya akan melakukan pekerjaan yang baik yang pada akhirnya bermuara pada kepuasan konsumen. Yang ketiga, interaktif marketing. Hubungan antara karyawan dengan konsumen merupakan kemampuan atau skill dari karyawan untuk memuaskan klien atau konsumen. Jadi klien menilai kualitas jasa tidak hanya dari kualitas teknis saja. Contohnya, pada rumah sakit atau suatu layanan operasi, technical quality ini adalah contohnya, apakah operasi itu sudah sukses atau berhasil. Itu dapat mencerminkan kualitas teknis dan juga klien tidak hanya menilai teknik interquality juga, tetapi menilai fungsional quality atau kualitas fungsional, yang dimana apakah dokter yang melakukan operasi itu menunjukkan empati dan apakah dokter memberikan suatu confidence kepada pasien sehingga pasien merasa tenang. Selanjutnya, teknologi yang memiliki peran. Contohnya, karyawan saat US Airways memperkenalkan handle scanner untuk dapat men-tracking bagaimana bagasi penumpang agar lebih baik. Hasilnya, bagasi yang mishandle atau hilang menurun 50% dari tahun sebelumnya. Jadi, teknologi ini juga berhasil mengembalikan investasi yang dibutuhkan hanya dalam waktu setahun dan juga berkontribusi pada penurunan komplain sebesar 35%. Contoh lain di mana UPS, bagaimana sistem tracking paket yang diaplikasikan UPS mampu mengurangi tingkat komplain sebesar 50% dan juga meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka mampu men-tracking paket mereka yang sedang ada di mana dan risiko kehilangan paket semakin kecil. Di samping itu juga, secara produktif karyawan tidak perlu menangani banyak komplain mengenai tracking barang sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang lain. Sehingga kepuasan karyawan juga dapat ditingkatkan. Di sisi lain, teknologi baru juga memiliki efek yang kurang dirugikan. Contohnya, saat BMW memperkenalkan Wi-Fi untuk dipasangkan di dealership sehingga konsumen dapat menghabiskan waktu secara produktif selama mobil yang diperbaiki. Teknologi ini lebih banyak konsumen memilih diam di dealership daripada menyewa mobil yang disediakan oleh dealer, sehingga pendapatan dealer akan menjadi berkurang. Jadi intinya adalah bagaimana penyedia jasa ini mampu memberikan high touch dan high touch. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya IKD Arong Prayoga NPM 19321210181. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Villa Warsani, yaitu HICTOS adalah bagaimana interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen yang cukup interaktif dan terlaksana secara dengan baik. HICTOS adalah bagaimana penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tepat untuk perusahaan. Berikut ada best phrase dari perusahaan jasa top. Yang pertama, konsep strategi. Perusahaan jasa yang unggul cenderung obsesi kepada konsumen dalam artinya yang positif, yang dimana mereka memiliki sense dari target konsumen yang diperlukan dan yang diinginkan, dan perusahaan membangun strategi yang unik dan unggul untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, yaitu contohnya di Hotel Four Seasons. Karyawan harus melewati 4 interview yang dimana hotel ini memiliki aplikasi Guest Historious. Yang kedua, komitmen dari top management. Perusahaan Marriott Disney memiliki komitmen yang jelas tentang kualitas pelayanan yang baik. Jadi manajemen perusahaan ini melihat secara bulanan tidak hanya kinerja finansial tapi juga kinerja layanan. Yang ketiga, ada standar yang tinggi. Penyedia jasa yang baik atau unggul, mereka menetapkan standar kualitas yang tinggi. Contohnya Citibank yang selalu berusaha menjawab setiap panggilan masuk dalam 10 detik dan merespon suara dari pelanggan paling lambat 2 hari. Yang keempat, ada sistem monitoring.
Perusahaan biasanya mengaudit kinerja, pelayanan, atau jasa mereka. Tidak hanya mengaudit saja, tetapi mengaudit bagaimana kompetitor menyediakan jasa mereka. Yang kelima, memuaskan komplain dari konsumen. Jadi secara rata-rata itu 4% pelanggan yang komplain atau mengalami pengalaman yang buruk terhadap penyedia jasa, mereka menghentikan kegiatan dengan perusahaan jasa tersebut atau pelanggannya. Jika pelanggan memberikan komplain, sebenarnya mereka memberikan kesempatan pada perusahaan jasa untuk memperbaiki kesalahan dan menghandle komplain tersebut sehingga mampu memunculkan kepuasan dari konsumen. Konsumen melakukan evaluasi penanganan dalam 3 aspek. Yang pertama, menilai apa solusi yang diberikan perusahaan, seperti saat menerima pelayanan buruk, apakah mereka akan diberikan layanan kembali tanpa biaya. Dan yang kedua, prosedur yang harus dilalui untuk sampai pada solusi yang diharapkan. Prosedur yang ditetapkan perusahaan tidak terbelit sehingga dalam menyelesaikan komplain tidak perlu waktu yang lama. Yang ketiga, ada komunikasi interpersonal. Jadi apakah karyawan menunjukkan empati, bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik atau dengan cara yang ketus akan mempengaruhi penilaian konsumen. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Madeda Didasna Putra, NPM 064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana pemasar dapat meningkatkan kualitas layanan? Layanan yang berkualitas diindikasikan oleh 5 indikasi, yaitu yang pertama ada keandalan, yang kedua ada responsif, yang ketiga ada jaminan, yang keempat ada empati, dan yang terakhir ada barang berwujud. Yang pertama, keandalan, yaitu memberikan layanan seperti yang dijanjikan. Keandalan dalam menangani masalah layanan pelanggan, melakukan layanan dengan benar pertama kali, memberikan layanan pada waktu yang dijanjikan, memelihara catatan bebas kesalahan karyawan yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kedua ada responsif, menjaga informasi pelanggan kapan pelayanan yang akan dilakukan, pelayanan yang cepat kepada nasabah, dan ketersediaan untuk membantu nasabah, kesiapan untuk menanggapi permintaan nasabah. Yang ketiga ada jaminan, pegawai yang menanamkan kepercayaan kepada nasabah, membuat nasabah merasa aman dalam berinteraksi, pegawai yang selalu bersikap sopan. Yang keempat ada empati, memberikan perhatian individu kepada pelanggan, karyawan yang menangani pelanggan dengan cara yang penuh perhatian, mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan, karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka, dan jam kerja yang nyaman. Yang kelima ada barang berwujud, peralatan modern, fasilitas yang menarik secara visual, karyawan yang memiliki tata letak yang rapi, penampilan profesional, materi yang menarik secara visual terkait dengan layanan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Ungde Dharma Santosa, NPM 193211258. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemasar dapat meningkatkan kualitas layanan. Seperti yang diketahui, salah satu target dari strategi pemasaran adalah membangun konsumen yang setia menggunakan jasa atau produk kita lalui kualitas layanan. Dan hal tersebut dikarenakan kualitas layanan adalah kunci utama dan menjadi prioritas bagi perusahaan. Kualitas pelayanan adalah strategi yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan jasa tersebut. Kualitas layanan yang konsisten akan membuat pelanggan percaya dan memilih untuk menggunakan jasa atau produk kita di lain hari. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igda Dewi Wiranata, NPM 193212138. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana pemasar dapat meningkatkan layanan pelanggan? Yang pertama, keandalan. Beberapa indikatornya adalah memberikan layanan sesuai yang dijanjikan.
sangat dapat diandalkan dalam menghandle permasalahan konsumen dan seterusnya. Yang kedua itu menjaga konsumen tetap terinform atau menginformasikan konsumen kapan jasa akan dilakukan atau diberikan, kemudian memberikan layanan yang cepat pada konsumen, kesediaan untuk membantu konsumen, dan seterusnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Pracita Utama, NPM 19321211652. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada jaminan karyawan, yaitu mampu menanamkan suatu kepercayaan di benak konsumen. Hal ini dapat dilakukan oleh karyawan yang memiliki kemampuan yang baik. Pada umumnya, karyawan yang berpengetahuan yang baik dan sopan akan memunculkan suatu kepercayaan di benak konsumen. Yang terakhir yaitu ada empati, memberikan konsumen perhatian secara individual, dan karyawan tersebut dapat berinteraksi dengan konsumen dengan cara perhatian sepenuhnya. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Sandi.